Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Haziza, mahasiswa dari Universitas Anak Bangsa, Fakultas Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat semester 3. Di sini saya akan membahas tentang pacaran sehat atau no free sex. Mempunyai hubungan pacaran adalah hal yang diinginkan oleh banyak orang, terutama bagi mereka yang berusia remaja. Hal tersebut adalah hal yang wajar dikarenakan pada usia tersebut mulai tumbuh rasa penasaran untuk mencoba menjalin hubungan spesial dengan lawan jenisnya. Menjalani hubungan yang sehat saat berpacaran adalah hal yang penting. Jika hubungan pacaran tidak sehat, maka akan berdampak buruk bagi salah satu bahkan kedua belah pihak. Pacaran sehat adalah istilah yang dapat menggambarkan hubungan yang saling menghargai satu sama lain, dapat merasa nyaman menjadi diri sendiri, dan dapat bertumbuh satu sama lain. Upaya yang bisa dilakukan untuk menciptakan pacaran sehat yaitu: yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Melakukan hubungan seksual sebelum menikah adalah contoh pacaran yang tidak sehat, dikarenakan dapat berpotensi terjadinya hamil yang tidak diinginkan, dikarenakan belum siap dari segi mental, fisik, hingga ekonomi. Remaja juga berpotensi untuk putus sekolah. Hal tersebut sangat merugikan kedua belah pihak. Yang kedua, saling menghargai. Batasan masing-masing pacaran yang sehat adalah pacaran yang terbebas dari paksaan. Maka dari itu penting bagi setiap pasangan untuk menentukan berbagai batasan yang diinginkan. Misalnya batasan fisik seperti tidak mau dicium. Dalam pacaran sehat, jika satu pihak sudah mengungkapkan jika dirinya tidak mau dicium, maka pasangan wajib menghormatinya. Yang ketiga, tidak menggunakan kekerasan dalam pacaran. Pacaran sehat berikutnya yaitu tidak menggunakan kekerasan. Ketika ada pasangan yang salah, maka sebaiknya dibicarakan baik-baik tanpa bermain fisik atau berbicara kasar. Hal tersebut bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental seseorang. Faktor apa saja yang menyebabkan remaja berpacaran? Yang pertama, gaya pacaran remaja, rasa kesepian tidak memiliki pacar, berpacaran dipengaruhi tayangan televisi, remaja sudah sering berpacaran. Apa saja sih resiko pacaran tidak sehat? Yaitu malas belajar, mudah emosi, sering pulang malam, berbohong, penularan penyakit seks, serta hamil di luar nikah. Dampak seks bebas yaitu yang pertama, kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan terjadi dikarenakan suatu sebab sehingga keberadaannya tidak diinginkan oleh salah satu bahkan kedua calon orang tua bayi. Yang kedua, infeksi menular seksual. Infeksi kelamin adalah infeksi yang penularannya melalui hubungan seksual. Seseorang berisiko tinggi terkena infeksi menular seksual bila melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan. Pada wanita, risiko tertular lebih tinggi daripada laki-laki karena bentuk alat reproduksinya lebih rentan, sehingga seringkali berakibat lebih parah karena gejala awal tidak segera dikenali, sedangkan infeksi bertahap lebih parah. Ketiga, HIV/AIDS. AIDS adalah kumpulan gejala infeksi akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Penyebabnya adalah virus HIV. HIV/AIDS menular dengan melalui hubungan seksual. HIV juga dapat menular melalui pemakaian jarum suntik yang terkontaminasi HIV, menerima transfusi yang tercemar HIV, atau dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya. Keempat, psikologi. Dampak lain dari perilaku seksual remaja yang dapat berhubungan dengan kesehatan reproduksi adalah konsensi psikologis. Setelah kehamilan terjadi, pihak perempuan atau tepatnya korban utama dalam masalah ini, perasaan bingung, cemas, malu, dan bersalah yang dialami remaja setelah mengetahui kehamilannya bercampur dengan perasaan depresi, pesimis terhadap masa depan, dan kadang disertai rasa benci, marah, baik terhadap diri sendiri maupun kepada pasangan, dan kepada nasib yang membuat kondisi sehat secara fisik, sosial, dan mental yang berhubungan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi remaja tidak terpenuhi. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari pergaulan seks bebas. Yang pertama, mencari kegiatan atau alternatif baru sehingga dapat menemukan kepuasan yang mendalam dari interaksi yang terjalin, bukan kepuasan seksual.
Kedua, menghindari situasi atau tempat yang kondusif, menimbulkan fantasi atau rangsangan seksual seperti berduaan di rumah yang tidak berpenghuni, di pantai malam hari, tempat yang sepi dan gelap. Ketiga, menghindari frekuensi pertemuan dengan lawan jenis yang terlalu sering, karena jika sering bertemu tanpa adanya aktivitas pasti dan tetap, maka keinginan untuk mencoba aktivitas seksual semakin menguat. Keempat, mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang masalah seksualitas dari sumber yang dapat dipercaya. Kelima, mempertimbangkan risiko dari perilaku seksual yang dilakukan. Keenam, mendekatkan diri pada Tuhan dan berusaha menghayati norma atau nilai yang berlaku. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.